Ibadah itu mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi, bukan menyembah, mengabdi. Artinya apapun yang kamu lakukan semuanya untuk Allah. Dia adalah majikanmu. Jangan Anda berbuat untuk selain Allah. Yang memfasilitasi Allah, yang menciptakan Allah. Ya kenapa selama ini Anda berbuat bukan untuk Allah? Apa bukan pengkhianatan? Yaitu dari mana awalnya? Distorsi dari pemahaman, dari translation, dari penerjemahan bahasa yang tidak pas. Makanya pemikiran seperti ini perlu dikembangkan kembali, koreksi terhadap pemahaman yang sudah. Jangan take for granted bahwa apa yang kamu yakini sudah benar. Coba diuji, sehingga kalau ibadah itu arti menyembah Allah, maka ujung-ujungnya terfokus pada seremoni-seremoni agama, sholat, zikiran, seperti itu. Aktivitas kita sehari-hari membangun kemakmuran bersama tidak masuk dalam ibadah nantinya. Akibatnya sing beribadah kiai baik, bupati mah beli beribadah kan. Jadi yang mengklaim akulah orang yang beribadah adalah orang yang punya ilmu tentang agama, yang menekuni seremoni-seremoni, imam masjid, imam tahlil. Nah makanya ketika kita mengabdi, apa tugas kita? Sebagian tugas kita antara lain seremoni termasuk, karena itu adalah kontak batin ya setiap saat. Biasanya cukup tinggi juga ya, sehari 5 kali kita berkomunikasi dengan Allah, supaya jangan tersesat jauh kan gitu. Tetapi aplikasi dari pengabdian itu apa? Memakmurkan dunia ini, menciptakan perdamaian, stabilitas, kondusivitas, kemakmuran, persaudaraan, keamanan. Menurut pemahaman saya, apa saja yang kita lakukan di dunia ini ketika ditujukan untuk Allah, itulah namanya ibadah. Jadi yang membedakan kerja dan ibadah siapa? Yang membedakan majikan kamu siapa? Artinya kamu kerja untuk siapa? Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah Tuhan al-ma'budu bil haqqi illallah. Jadi kita tidak boleh bekerja untuk siapapun, bukan untuk sesama kita. Majikan kita tidak ada kecuali Allah saja. Nah makanya Abu Sufyan, Abu Jahal, orang Mekah memahami la ilaha illallah tidak sama dengan pemahaman Anda. Pemahaman Anda tidak ada Tuhan Allah yang wajib disembah, yaitu Tuhan dalam yang abstrak itu. Tetapi la ilaha illallah menurut Abu Sufyan, Abu Jahal dan teman-temannya yang di Mekah adalah ancaman bahwa budak-budak mereka, ya pekerja-pekerja mereka, ya harus meniadakan majikannya. Mereka bekerja hanya untuk Allah. Makanya kan satu reaksinya kan Nabi harus dibunuh ujung-ujungnya karena mengancam. Kalau pengertiannya tidak ada Tuhan kecuali Allah dalam artian sembahyang, saya kira tidak akan sebesar itu reaksinya. Begini, Anda kerja kepada saya dengan gaji 5 juta sebulan. Mana buktinya Anda bekerja untuk Allah dan mana buktinya bekerja untuk diri sendiri? Ketika uang itu Anda pakai untuk bersenang-senang sendiri dan membiarkan tetangga-tetangga yang sengsara, Anda tidak mau kenal, iya kan? Tetapi ketika Anda menerima upah 5 juta dari saya, yang memberi Anda itu siapa? Yang memberi rezeki sebulan 5 juta siapa? Ini agama ini sangat-sangat mengerikan bagi mereka, ya kan begitu? Allah pesan nggak banyak bahwa harta rezeki yang kau terima belum murni milikmu semua. Di dalamnya ada titipan-titipan untuk orang-orang yang menderita. Paham nih? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sebatas Anda setelah dikeluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, sebagainya, sisanya itulah milik Anda. Bisa terjadi yang dimanfaatkan hanya 2,5 juta, yang 2,5 juta dikembalikan kepada mustahiknya 50%. Itu para sahabat seperti itu. Makanya kemakmuran dadak sontak meningkat, melonjak luar biasa ketika masing-masing memberikan infak yang begitu besar. Paham belum?
Ketika kita orang kaya berinfak kepada orang-orang miskin, terjadilah kemakmuran. Lah ya iya, kejahatan pun akan berkurang. Tetap ada berkurang. Kalau bilang mah enggak, tetap itu karena ketentuannya begitu, harus ada. Ya kan begitu. Nah, ketika saya sebagai majikan memberi tugas kepada Anda sebagai buruh saya melakukan sesuatu yang melanggar syariat, nurut atau tidak? Ancamannya kalau tidak nurut saya pecat. Nurut tak boleh. Ketika majikanmu adalah Allah, tidak ada urusan dengan majikan manusiamu itu. Oke, goodbye. Di situ teruji bahwa seseorang apakah betul mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada sesama manusia. Kawas. Kita disuruh mentaati orang tua, disuruh berbakti kepada orang tua. Sebetulnya berbakti kepada Allah. Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua. Jangan melihat orang tua berjasa, yang dilihat jasa Allah, kebaikan Allah. Pesan tolong hormati orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Anda taat kepada Allah, tak kepada orang tua, kepada Allah yang telah memesankan supaya mentaati orang tua. Apakah Anda mematuhi orang tua secara mutlak? Tidak. Ketaatan yang mutlak tetap hanya kepada Tuhanmu. Ketika orang tua Anda memaksakan Anda mengajak sesuatu kemusyrikan, nurut atau tidak? Ya, itu persoalan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tetapi di dunia tetap kita harus baiki saja. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Itu persoalan. Jadi kita ada kejelasan di sini hidup. Seorang yang beriman itu hidupnya ada kejelasan. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at.